وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat hidayah, taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas jalan tersebut, yakni jalan hidayah dan taufik. Allahumma amin. Nah, kita lanjut pembahasan Kitabul Jami', yakni hadis yang ke-31 pada bab ini, di mana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Nah, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ini ada yang pernah lucu ya. Saya bilang diriwayatkan oleh imam yang 4. Imam Ibnu Hajar kalau meriwayatkan hadis, beliau langsung menyebut diriwayatkan oleh imam yang 4. Terus kalau kita dengar imam yang 4, apa kira-kira jawabannya, Pak? Pasti yang ada Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambal. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah penulis kitab Sunan. Yang lucu, kalau saya bilang penulis kitab Sunan, maka dijawab, oh, Sunan Ampel. Iya kan? Itu semua sunan-sunan. Sunan apa lagi? Sunan Kalijaga, ya. Bukan ini, Pak, yang dimaksud. Penulis kitab Sunan itu 4. Yang dimaksud oleh beliau, yakni termasuk Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Ini yang dimaksud. Nah,
Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan apa lagi, Pak? Banyak sunan ya. Di Jawa itu banyak sunan-sunan. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh sebagian para ulama sebagai hadis lemah. Nah, hadis yang lemah. Dan ini peringatan untuk kita semua, Pak. Buruknya sifat tergesa-gesa. Apa kalau tergesa-gesa di sini, Pak? Ya? Terburu-buru. Iya, bahasa Makassarnya apa? Karo-karo. Ya, terburu-buru. Tergesa-gesa. Nah, lawannya yakni at-ta'anni. Ta'anni itu artinya pelan-pelan, hati-hati, penuh dengan pertimbangan. Jadi kalau ada yang dia ingin lakukan, Pak, dia hati-hati di atasnya. Ya, bukan lambat, tapi berhati-hati. Dia selalu memikirkan apa dampak negatifnya. Ya, bukan cuma sekedar yang penting gaspol. Kan sekarang begitu. Ya. Orang beriman tidak, dia harus pikirkan, karena syaitan itu suka sekali dengan orang yang seperti ini, Pak. Kemarin kita dinasihati sama Pak Kapolres Tabes, katanya sebagian besar orang Makassar itu kalau di tempat lain, Pak, itu terkenal pendek sumbunya. Tapi sebagian kita, Pak, tidak punya sumbu. Bagaimana kalau tidak punya sumbu itu, Pak? Kalau ada sumbunya, Pak, bagus-bagus sedikit. Tapi kalau dibilang tidak ada sumbunya, itu bahaya itu. Bahkan langsung lapuk. Tidak ada waktu untuk berhitung, menghindar dari tempat tersebut. Oleh karena itu ini sindiran untuk kita semua, ya. Maka seorang muslim yang baik, yakni selalu mempertimbangkan, ya, selalu memikirkan dengan matang apa dampaknya. Kira-kira ini dampaknya seperti ini, begini. Oh, jangan, tidak usah dilakukan. Ya, banyak orang langsung eksekusi, Pak. Istilahnya orang sekarang, ya sudah 86 saja, 86. Bahkan masuk di masjid ini istilah 86 ini, Pak. Apa itu? Sudah azan langsung iqamah. Nah, langsung iqamah katanya. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita sifat yang mulia ini, at-ta'anni. Kata Nabi SAW juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana disebutkan inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat. Ya, ini sahabat. Ini sahabat maju ke hadapan Nabi, dan Nabi katakan, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai atau dua sifat yang Allah cintai. Sifat apa? Yang pertama, al-hilmu. Al-hilmu. Hilmu ini mudah memaafkan orang. Tidak mudah tersinggung, Pak. Ya, disinggung-singgung tidak tersinggung dia. Ayo, disakiti hatinya, dia maafkan orang. Ini sifat yang mulia. Yang kedua kata Nabi SAW, wal anah. Anah. Itu bedanya, Pak. Anah dengan anah. Kalau anah, apa artinya anah? Anah. Hah? Saya. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, Pak. Tapi lebih bagus daripada bilang gue. Gue. Iya kan? Ana suka sekali. Ana suka ini. Ana suka yang seperti ini. Enggak apa-apa. Jadikan itu bahan pembicaraan antum. Ya. Kalau ngomong sama anak enggak apa-apa, Pak, pakai istilah bahasa Arab sedikit-sedikit. Antum. Antum itu sopan.
sebenarnya digunakan untuk kalimat untuk banyak orang. Karena sebenarnya anta kalau cuma satu. Tapi kenapa kita ucapkan kalimat antum? Itu untuk kepemuliaan. Kita muliakan itu orang. Ya, sama dengan kau dengan kate. Bahasa Makassar ini. Kalau bahasa Indonesia itu Anda dengan kamu. Kamu itu kurang sopan. Anda. Ya, bahasa Arab seperti itu. Makanya orang sering bertanya, orang-orang di luar Islam sering bilang, "Wih, masa kalimat Allah digunakan nahnu, kami? Berarti banyak itu Allah." Bagaimana menjawabnya nih, Pak? Nahnu auliya, kami adalah penolong mereka. Iya kan? Nahnu di sini apa kalimatnya, Pak? Kami. Kami itu banyak atau satu, Pak? Hah? Banyak. Berarti Allah banyak. Nah, jawabannya bagaimana, Pak? Ini untuk kalimat pemuliaan. Sering juga itu kalau orang bicara ceramah, kami memohon maaf, Pak. Kami itu untuk pemuliaan. Lebih sopan daripada apa? Saya. Aku. Itu jawabannya, bukan berarti banyak. Maka itu hati-hati, Pak, ya, kalau ditanya sama orang nahnu, kalimat nahnu itu sebenarnya kalimat untuk banyak. Kami jamaah rahmatullah. Nah, itu kami. Tapi sebenarnya kalimat nahnu itu, Pak, untuk pemuliaan. Lebih sopan. Nah, dan saya rasa orang Indonesia sudah paham ini, Pak. Ya, sudah paham. Sama dengan ana, hak terakhir. Hati-hati, Pak, ya. Ana dengan ana. Kalau ana, saya. Kalau ana tidak terburu-buru. Nah, ini yang Nabi SAW sebutkan. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-anah. Hilm yakni mudah memaafkan, ya. Kemudian yang kedua tidak terburu-buru. Nah, makanya Pak, orang yang tergesa-gesa itu, akhir dari orang yang tergesa-gesa itu, Pak, penyesalan. Penyesalan itu. Kenapa, Dik? Coba saya, seandainya saya. Begitu itu akhirnya. Kenapa? Menyesal akhir. Tapi kalau orang-orang yang selalu memikirkan efek negatifnya ke depannya, nah, maka ketika dia melakukan dan ternyata salah, maka terkadang itu, Pak, lebih bisa menerima. Oh, orang biasa bilang, orang Makassar, kajili-jili. Kajili-jili, ya. Kajili-jili. Nah, dan tergesa-gesa ini, Pak, banyak contoh-contohnya. Ada tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana bentuknya itu, Pak? Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi mengatakan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsm aw qati'ar rahim. Nabi mengatakan senantiasa doa seorang hamba dikabulkan selama doanya tidak memohon dosa. Ada orang berdoa, ya Allah, kasih banyak rezekiku supaya mereka botor. Itu minta rezeki sama Allah, tapi apa? Supaya untuk berjudi. Itu dosa. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan doa untuk memutuskan silaturahim. Ini doa yang tidak baik juga, Pak. Nah, mendoakan kecelakaan kakaknya, adiknya, omnya, tantenya, bibinya, ini semua
hal yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh, Pak. Ini memutus silaturahim. Nah, kemudian kata Nabi SAW, malam yasta'jil, dan tidak tergesa-gesa dalam doa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal, apa itu tergesa-gesa dalam doa ya Rasul? Nabi SAW mengatakan, qad da'watu wa qad da'watu falam yastajibu li fayastahsiru inda dhalika yad'u ad-du'a. Nabi SAW mengatakan, orang yang berdoa mengatakan, saya telah berdoa dan saya telah benar-benar berdoa, tapi kenapa tidak ada biku dapat? Saya belum dapat. Kenapa nih? Saya sudah berdoa, saya sudah minta, siang malam saya minta, tapi kenapa Allah tidak kabulkan doaku? Ini namanya tergesa-gesa dalam berdoa, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Pak. Sebenarnya, Pak, orang berdoa itu tidak ada ruginya. Betul nggak ada doa yang tidak dikabulkan? Kata Nabi SAW, ketika seorang hamba mengangkat tangannya ke langit, Pak, apa yang dia minta umpamanya? Dia minta A. Maka kata Nabi SAW, bisa saja dia kabulkan langsung, diberikan A. Kalau tidak, maka akan dihindarkan mudarat yang setingkat dengan permintaannya. Dia minta A, tidak dikabulkan, tapi Allah akan hindarkan dia dari musibah setingkat, senilai dengan yang dia minta. Ada orang minta mobil umpamanya, ya Allah berikan saya mobil kurung, atau ya Allah berikan saya rumah, harganya rumah 500 juta umpamanya. Allah tidak kabulkan, belum dikabulkan, tapi yakin jemaah, Allah akan berikan yang senilai. Bisa saja kita akan tertimpa musibah yang senilai pengeluarannya dengan 500 juta. Ternyata dua-duanya tidak dapat, tidak juga dihindarkan dari musibah. Kata Nabi SAW, yang ketiga ada. Apa itu? Disimpankan baginya di akhirat kelak. Makanya orang berdoa, Pak, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya itu, Pak. Makanya orang berdoa tidak ada ruginya. Minta saja sama Allah. Minta saja, jemaah. Bahkan para salaf kita dahulu, para pendahulu kita, minta garam. Garam, ada dia makan. Tempe mungkin dia makan, tahu. Kurang asin. Ya, kurang asin. Langsung dia angkat tangannya ke langit. Ya Allah, kasih asin-asin saya ini kalau tempe, ya Allah. Ya, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa. Kurang pitching, kurang pitching ini, kurang pitching. Nggak ada masalah, Pak. Minta sama Allah. Ini para ulama kita dahulu, Pak, seperti itu. Bahkan seperti itu permintaannya. Subhanallah. Di sini orang dilihat, Pak, ya, kebutuhannya kepada Allah. Ini namanya tawakal, jamaah. Tawakal itu, semakin banyak orang minta kepada Allah, maka semakin bagus tawakalnya dia kepada Allah. Begitupun sebaliknya. Kalau ada orang, ya, kalau ada orang yang kurang sekali doanya kepada Allah, maka pasti itu orang kurang tawakalnya kepada Allah. Makanya ini salah satu di antara kita kena musibah, jemaah. Allah kasih sakit kita, Allah kasih tahan rezeki, itu terkadang manfaatnya untuk apa? Supaya Allah inginkan kita menengadahkan tangan kepadanya. Orang sehat dengan orang sakit, Pak, yang mana yang paling banyak berdoa? Ayo, coba. Orang sakit banyak-banyak berdoa. Orang yang sukses usahanya dengan orang yang ya tertahan-tahan usahanya, yang mana yang paling banyak berdoa, Pak? Sama dengan orang yang naik mobil mewah dengan mobil tahun 70-an, 60-an.
Saya pernah ke daerah, Pak. Ke daerah. Naik motor klasik. Tahu motor klasik, Pak? Yang 70-an, tahun Honda 70. Saya dibonceng kemana? Ke daerah Sapaya, Pak. Tahu Sapaya? Nanjak terus itu, Pak. Ya? Saya sempat berpikir, kenapa toh ini ikhwah motor begini dia pakai? Mana mau nyokok klasik yang baik-baik saya. Tapi di tengah perjalanan saya hampir tiba, Pak. Itu saya mulai istighfar. Astagfirullah. Ternyata beda, Pak. Ketika saya dibonceng dengan 150, 160 cc dengan yang 70 cc, Pak, beda. Kenapa? Waktu gue dibonceng pakai itu motor klasik, itu banyak-banyak saya istighfar jamaah di jalan. Astagfirullah, bismillah. Nanjak bismillah, Allah Akbar, Allah, subhanallah, subhanallah. Tawakkalku ya Allah, kimai keturunannya. Ya astagfirullah ya Allah. Gimana? Tapi pakai motor yang mewah, Pak, itu ketawa-ketawa kita di jalan. Ternyata jamaah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita lebih besar tawakal ketika Allah mengirimkan musibah kepada kita. Makanya di antara hikmahnya jamaah, makanya tidak ada keadaan satupun yang membuat seorang hamba itu keluar dari ikatan iman. Tidak ada, Pak. Selama kita tidak isti'jal, tidak terburu-buru, berpasangka buruk kepada Allah. Harus yang dikedepankan adalah pikirkan dulu hikmah dan positifnya. Nah, kemudian kata para ulama, ada tergesa-gesa ketika iqamah. Ketika iqamah sudah dikumandangkan untuk mendatangi masjid. Ini sering yang terjadi. Apalagi kalau di sana macet, naik motor, biar pinggiran rumah orang hantam tong. Pokoknya hati-hati, Pak. Ini dengarkan perkataan Nabi SAW. Idza thuwiba lis-salat fala ta'tuha wa antum tas'auna wa utuha alaikumus sakinah. Kata Nabi SAW, jika telah dikumandangkan salat, idza thuwiba lis-salat, ketika dikumandangkan iqamah salat, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kata Nabi, fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha alaikumus sakinah. Maka kata Nabi, jangan kalian mendatangi tergesa-gesa, karo-karo. Nah, tetapi datanglah dengan tenang. Datang dengan tenang, Pak. Tapi jangan tong aslinya tenangi ya. Sentimenton jalan. Nah sengaja memang. Salah ini, Pak. Ya, sengaja memang. Tas satu jengkal jalannya. Ini namanya kepatotoain ya, Pak. Ya, bukan begini maksudnya. Ya, kita jalan dengan pelan. Jalan sebagaimana jalan tak memang biasanya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fama adraktum fasallu." Kata Nabi SAW, gerakan apa yang kalian dapatkan, maka ikuti. Kita masuk di pintu, imam sedang sujud, apa yang dilakukan? Sujud, tapi takbir dulu. Jangan langsung sujud, langsung lupa. Ini salah. Tapi takbir dulu. Allahu Akbar. Ingat, yang wajib Allahu Akbar. Adapun bersedekap itu tidak disyariatkan. Allahu Akbar, langsung ikut sujud. Langsung ikut sujud. Kata Nabi SAW, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapati, ikuti. Ikuti gerakan tersebut. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang ketinggalan, maka sempurnakan, lengkapi. Nah, kenapa jamaah kita tidak apa-apa jalan dengan pelan, jalan dengan
tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, tetap Masya Allah, Nabi menghibur, ya, fa inna ahadukum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Kata Nabi SAW, jangan khawatir, sesungguhnya seorang dari kalian jika dia memang berniat untuk salat dan ternyata terlambat jamaah, maka selama dia jalan menuju masjid, dia tercatat seperti orang yang salat. Masya Allah. Maka jangan khawatir jemaah, ya, jangan khawatir, jangan terburu-buru, apalagi kalau belum wudu. Naudzubillah. Oh, saya pernah ketemu dengan orang yang buru-buru wudu. Dia yang berwudu, kita yang basah. Tak bagaimana bentuk jenis nah. Apa sih musimbungi? Bukan berwudu. Apa sih musimbung gini? Subhanallah. Sampai saya minggir kah? Kalau ada tuh orang berwudu, aku tahan-tahan. Enggak mau kadek-kadek. Dia asli napa? Apalagi kalau kaki. Pul itu kerang, kakinya dibawa. Tapi tampilin aja nega. Subhanallah. Ini karena yang ngandre kata basur. Ya, ini namanya dia yang makan, kita yang kenyang. Dia yang mandi, kita yang basah. Nah ini tidak boleh begini Pak. Pelan-pelan, tenang. Islam mengajarkan ketenangan jemaah. Utamanya berwudu. Pelan-pelan saya itu Pak. Tidak bisa kena setel itu Pak. Di Saudi itu sudah diterapkan. Kayak orang meludah di Saudi. Pencet tek, satu kali keluar langsung menetes. Begini mentong keluar sedikit, satu tangan begini. Pencet lagi, keluar lagi satu kali. Ini mau di setel juga begitu Pak. Ini tidak deh. Langsung pol. Dia selina Pak. Baru langsung tangan kena semua orang Pak. Bisa sampai bisa numpang di situ berwudu juga samping-sampingnya. Itu mau pakai berwudu saya. Tidak bisa begini, enggak boleh. Zolimi orang Pak. Apalagi kalau buang air kecil, hati-hati gitu Pak. Kalau begitu airnya, pasti kencing yang ada di situ Pak. Oh kena. Ya, hati-hati. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar betul-betul kita bisa memahami agama ini. Jangan dengan tujuan niat dan semoga dapat saf pertama, akhirnya melakukan pelanggaran, bahkan tidak sah wudunya Pak. Wudu tidak sah, salatnya nggak sah juga, karena wudu ini bagian dari salat. Syarat orang tidak wudu tidak akan ada salatnya, kata Nabi SAW. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Termasuk diantaranya orang makan. Ini sudah sering saya bahas. Orang yang makan tergesa-gesa menghabiskan makanannya ketika terdengar salat. Ini Nabi ajarkan kepada kita, idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatah minhu wa in aqimat as-salah. Kata Nabi SAW, jika seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa. Makanya Pak, kalau bulan Ramadan tolong itu masjid diundur sedikit, bukan azannya tapi iqomahnya Pak. Ya, kasihan orang kalau berbuka. Subhanallah. Kemudian azan langsung berbuka Pak. Langsung iqomah. Nasambut ala maham itu kue ya Pak. Ibadatnya jadi kalong. Subhanallah. Pas dia sholat deh suruh sujud, apalagi kalau sujudnya lama, keluar itu makanan. La ilaha illallah. Ini kasihan ini jemaah. Ya, kasihan. Ini tidak Nabi SAW ajarkan. Jika salah seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia tuntaskan betul makanannya. Makan saja.
Ya, makan saja. Meskipun iqamah telah dikumandangkan, tidak ada masalah. Allah tahu itu. Nah, ini yang bahkan ketika terhidang makanan, Pak, Nabi SAW bahkan mengatakan, silahkan makan dulu baru sholat. Makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena maslahat bagi kaum muslimin. Nah, ini banyak contoh-contoh ya dalam tergesa-gesa. Di antaranya juga tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, tergesa-gesa ingin melihat hasil. Apalagi kalau orang belajar tajwid, belajar bahasa Arab, langsung mau, kenapa saya ini sudah 1 tahun belajar tapi tidak hafal, Pak. Saya belum bisa membaca kitab umpamanya. Ini namanya isti'jal. Padahal kita hafal semua ayatnya. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna 'alaiha bayana. Dalam surah apa ini? Al-Qiyamah. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak apa? Cepat-cepat menguasainya. Cepat-cepat. Bahkan dulu, Pak, para sahabat ikut itu kajian para sahabat 1 kali sepekan. Ikut kajian dia. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa tidak tiap malam saja? Apa kata sahabat? Kalian jangan isti'jal. Jangan isti'jal. Saya masih ingat dulu jemaah. Dulu kami waktu belum masuk pondok, saya itu belajar Al-Quran di Abdullah bin Sirwa, Pak. Tahu Abdullah bin Sirwa? Tahu kan? Saya tinggal di Pasar Terong, Pak. Guru saya, ustadz saya, wajibkan hadir sebelum sholat subuh. Belajar Al-Quran. Naik sepeda saya, Pak. Sekali sepekan. Belajar itu. Masya Allah. Akhirnya karena alhamdulillah dia lihat kita semangat, akhirnya kita dipanggil tinggal di pondok, di masjid. Akhirnya saya tinggal di masjid ketika itu. Nah, lama, Pak, belajar 30 juz itu sekitar 6 tahun. Lama itu cepat, Pak. Orang hafal Quran 2 tahun setengah, Pak, bisa. 2 tahun setengah bisa. Ada orang 2 tahun bisa hafal Quran, Pak. Masya Allah. Saya termasuk murid yang paling lama. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya mengumpulkan di dadamu yang membuatmu pandai membacanya adalah itu urusan kami, kata Allah. Kita belajar saja pelan-pelan, 1 ayat 1 hari, nggak ada masalah, Pak. Saya bahkan punya, tapi beberapa tahun yang lalu saya punya halaqah, program itu sehari seayat hafal. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman itu yang bisa menghafal, Pak. Itu pensiunan beliau, umurnya 63-64 tahun. Hafal 3 juz sebelum beliau pindah ke daerah, Masya Allah. Itu cuma hampir 2 tahun, Pak. Hafal 3 juz sehari seayat, Masya Allah. Maka itu hal yang perlu kita contoh, jemaah. Coba kita sehari 1 ayat. Kalau mau baca Quran, tidak usah 1 hari 1 juz, sehari selembar saja, Pak. 1 lembar atau 1 halaman 1 hari. Yang penting continue. Jangan tergesa-gesa. Mungkin kalau dia sudah hafal, mau lagi tambah. Akhirnya
Kalah dia Pak, jatuh. Di awal kita sudah sebutkan, Nabi SAW katakan al-ajalah minasyaitan. Isti'jal itu dari syaitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Allah mengatakan, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Sabar, Pak. Sama dengan Nabi, Pak. Nabi berapa tahun? 30 juz Nabi terima. 23 tahun. Subhanallah. Padahal Nabi Pak orang yang paling bersih hatinya. Dicuci beberapa kali hatinya Pak oleh malaikat Jibril. Kenapa mesti lama? Kenapa tidak langsung 30 juz dia terima? Bisa Nabi Pak. Itu untuk apa? Liyusabbita bihi fuadak, supaya tertancap betul, tajam, ya, kokoh di dalam hatimu. Makanya para penghafal Pak, kalau mau berhasil menghafal, jangan tergesa-gesa. Kalau mau berhasil istiqomah, jangan suka tergesa-gesa. Usahakan tenang. Pergi belajar satu dulu, satu kitab dulu kita pelajari. Jangan kesana lagi. Di mana ada kajian, di sana juga dia. Masya Allah, akhirnya kalah dia, pusing dia, stres. Sana pelajaran ini, sana pelajaran ini. Pulang ini, hai pongor. Tidak ada yang fokus. Kenapa? Cerai-berai. Nah, para sahabat dahulu jamaah 13 tahun, selama 13 tahun di Mekah. Nabi berapa tahun di Mekah Pak? 13 tahun. Nabi dakwah terus tentang tauhid, tentang akidah. Belum diajarkan bagaimana itu pakai jilbab, bagaimana itu syariat ini, bagaimana syariat, belum. Nanti sabar. Diajarkan dulu bagaimana akidah yang baik, bagaimana keimanan yang benar, bagaimana bertauhid yang baik. Ini diajarkan semua Pak. Satu-satu ayat diajarkan sahabat. Sabarnya itu sahabat belajar jemaah. Sabar mereka. Ya. Satu ayat yang dia dengarkan, 2 ayat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna 'alaina bayanah." Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan semuanya. Makanya ini penting jemaah. Termasuk diantaranya jangan tergesa-gesa memvonis orang. Oh ini sering ini memvonis orang ini Pak. Ya, langsung dia vonis orang. Kayaknya ini orang ini, kayaknya ini murtad ini orang ini, kafir ini orang ini, mubtadi' ini orang, ahlul bid'ah ini orang. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja di antara manusia yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, atau wahai fasik, atau wahai ahli bid'ah, atau wahai ahli maksiat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan tersebut akan naik ke langit dan turun mengenai keduanya, salah satu di antaranya. Kalau perkataannya tidak benar, maka dia yang dapat. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah, ya, jangan kita terlalu tergesa-gesa. Bagusnya kalau ditanya ki itu jamaah, bagusnya kalau ditanya ki, bilang saja wallahu alam, saya tidak tahu. Bagaimana antum tentang si fulan? Wallahu alam bisa. Saya enggak tahu nih. Apalagi kalau memang kita tidak tahu dia, ini tidak sutak ya. Oh, ayo, jangan itu, nih. Masa iyo, Dari mana antum dapat berita? Ya anu bilang, wah, qila wa qala. Dari fulan. Makanya sering-sering saya ingatkan 5.000, 6.000 kali, 7.000 kali Pak, saya ingatkan.
Sibuk dengan diri sendiri, Pak. Alaikum anfusakum. Sibuk dengan diri kalian masing-masing. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, sudah kita bahas itu hadisnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan apa? Tuba liman syaghalahu aibuhu. Sungguh sangat beruntung seseorang yang disibukkan dengan aibnya, an uyubin nas, sehingga dia lalai dengan aibnya orang lain. Dia sibuk dengan aibnya sehingga dia tersibukkan, dia lalai, tidak sibuk lagi dengan aibnya orang lain. Sekarang tak balik. Dia jarang ke masjid tapi pintar komentari orang. Tapi sholat saya di masjid jarang-jarang jemaah. Ya, makanya saya sering ingatkan orang kalau sibuk sama orang lain, Pak, ini pertanda ini orang kacau hidupnya, ini orang kacau pasti. Tidak ada tuh orang nyaman hidupnya, Pak, kalau dia sibuk sama orang lain. Nah, ada itu. Tidak ada ceritanya begitu, Pak. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Karena Nabi doakan di sini, tuba, beruntung seseorang. Liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia lalai dari aibnya orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan tergesa-gesa jamaah. Ya, jangan tergesa-gesa. Disebutkan dalam kaidah, ini wajib bagus kita hafal ini jamaah. Man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kata para ulama, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia sudah ambil petik, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ada orang, Pak, menanam mangga, karena tidak sabar, akhirnya dia manja. Dia makan ikat Cina paling. Dia tidak merasakan nikmat. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa. Tidak sama tetangga yang lain. Dia tanam, dia siram, dia sabar, dia tunggu sampai yang betul-betul kuning. Dia ambil, dia makan, nikmat jamaah. Makanya kaidahnya, man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kata para ulama dalam kaidah fikih, ya ini kaidah fikih, disebutkan barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Nah, oleh karena itu jamaah, ini hal yang sangat-sangat penting untuk kita pikirkan. Ya, kecuali dalam perkara kebaikan, bukan tergesa-gesa, tapi disegerakan, tidak menunda-nunda. Ingat jamaah, tergesa-gesa itu tidak identik, ya, sudah Isya. Nah, alhamdulillah sudah Isya. Nanti di pertemuan berikutnya ya kita lanjut. Sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.